Agus Kurniawan. Lalu sebelah kirinya Pak Henry selaku Pak Sekdis. Kemudian beliau sebelahnya Pak Firdaus di Kabid Perumahan. Sebelah sana Bu Rizky Kabid PSU. Sebelahnya lagi Pak Yusuf sebagai Kabid Pemakaman. Di sebelah Pak Kadis ada namanya Pak Saiful, beliau selaku Kabid Permukiman. Kemudian mungkin yang sebelahnya Pak Saiful, teman-teman dapat kenal kali ya. Ini Kepala UPT Rusunawa. Jadi kalau rekan-rekan ada yang mau tinggal di Rusunawa, tinggal kontak dengan beliau, apa syarat-syaratnya beliau yang nanti menjelaskan. Ya, khawatir ada yang mau daripada kos, lebih baik di semi apartemen, gitu kan. Yang sebelahnya lagi Pak Yanto, beliau selaku Kepala UPT 3. Ya, mungkin tahu ya, dekat ATR BPN. UPT 3. Kemudian yang sebelahnya lagi itu Pak Dinas, beliau Kepala UPT 1 yang menggantikan saya dulu di UPT. Ini Pak Dinas. Yang satunya lagi mungkin rekan-rekan udah kenal ya. Ini Pak Bubas, klasik, unik, luar biasa, gitu kan. Ya. Untuk mengesahkan waktu silakan kepada Pak Kadis ingin menyampaikan satu sepatah dua patah kata kepada rekan-rekan. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum. Sebut dari dulu kita Coffee Morning. Tak kenal sama kata sayang. Tadi sudah disebutkan Pak Iman. Lengkap pasukan saya. Saya mengingat kembali, oh di sini ada Pak Sugeng nih. Saya di videoin terus nih. Terima kasih Pak Rizky, Pak Pokja. Di sini ada senior kita Pak Gozali, sesepuh Pak Yudi Kabarnam, Bang Hendra, Bang Iwan Kampo. Wih, dulu gondrong nih kita ketemunya. Lama banget nggak ketemu. Pak Jarkasi nih, Junai, Anhar ya. Iwan tuh yang sedang berjalan nih, sangat-sangat terkenal nih. Ada Pak Irma, ada Bima, ada Tabit, Andre. Waduh, yang tiga ini tak kenal kata saya. Saya juga kenal banget sama Jawa Pos, tapi lupa. Oh iya, ini, hah? Dan aman, Rahman, Eka. Oh ini yang lagi kuliah S2 nih. Semoga cepat selesai kuliahnya nih. Pada hari ini kita ada di dinas berjalan. Di situ ada belakang ada cemol juga ini. Di mana kegiatan kita sudah berjalan hampir dikatakan 80% ya progres keuangan ya. Kita 20% lagi terkait kegiatan kita yang pertama ini di Pak Saiful ada beberapa kegiatan beliau. Pertama adalah bedah rumah. Bedah rumah ini memang kegiatannya programnya suatu kegiatan yang dari berdasarkan undang-undangnya dan juga dari permen, kemudian ada perwal kita. Bahwa pelaksanaannya itu oleh BKM, jadi kita serahkan anggaran tersebut ke BKM untuk dilaksanakan. Target kita sudah dilaksanakan sebanyak 1.950 yang sudah kita laksanakan. Kita akan target kurang lebih ada 600 lagi di tahun 2024 akan kita selesaikan. Moga-moga kegiatan bedah rumah ini dapat selesai sesuai target daripada Pak Wali untuk menuntaskan pemerataan dan kesejahteraan untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kegiatan itu banyak sekali mendapat suatu apresiasi dari masyarakat karena yang kita bedah merupakan orang-orang yang dikatakan sesuai persyaratan di bawah UMR. Kemudian ada juga penataan kawasan kumuh yang sudah kita laksanakan, tinggal beberapa hektar lagi, tapi kedepannya di Tangsel ini memang rata-rata tidak kumuh. Kita hanya penataan kawasan perkotaan. Jadi penataan kawasan perkotaan ini sudah kita laksanakan dari tahun 2020 di daerah pertama yang dekat
tahun 2020 ada di mana? Yang di ini di buangan sampah. Cipecang. Nama daerahnya apa namanya? Oh, di kawasan Nambo. Kemudian di yang ini, yang kedua, Sebel di daerah bukan yang dibuat jembatan untuk buat rusunawa. Dadap, Kampung Dadap. Yang ketiga penataan di kawasan di Ponokaren. Yang keempat ini tahun 2003 di penataan di kawasan Ciputat dan di Pamulangi. Itu kegiatan Pak Saiful. Kemudian juga ada juga terkait kita juga banyak sekali pembangunan gapura dan balai warga yang sudah kita laksanakan di tahun sebelumnya. Kemudian terkait juga di bidang perumahan, ada juga pencegahan untuk terkait bencana ya. Ketika bencana itu sudah ditetapkan oleh BPBD melalui surat edaran Pak Wali Kota, akan kita tindak lanjuti terkait kerusakan-kerusakan terutama di perumahannya. Kemudian juga ada kegiatan di Pak Firdaus terkait rumah-rumah di Kota Selatan ini akan data terkait perwalnya. Ada beberapa perwal penataan perumahan di sini diterapkan jika di bawah 15 itu bukan perumahan, jadi kita bukan rumah ya Pak Firdaus, itu merupakan rumah swadaya. Nah, banyak sekali perumahan yang sudah kita tata terkait untuk perizinannya dan juga untuk pelaksanaannya. Kemudian ada kegiatan juga di bidang petanan dan pemakaman. Saat ini sudah dilaksanakan, di mana kita pemakaman ini banyak sekali kurangnya karena TPU kita hampir dikatakan 7 TPU kita hampir penuh, tapi sudah ada beberapa alternatif di Sarimulia dan juga ada penambahan di daerah Jombang. Nanti kedepannya akan kita perluas. Kemudian terkait juga di pemakaman ada juga pembantuan untuk apa Pak Yusuf? Keranda, tenda untuk beberapa masyarakat dengan bantuan hibah ya. Jadi bukan bentuknya kita itu anggarannya bukan suatu kegiatan. Di pemakaman juga ada kegiatan-kegiatan terkait pemasaran. Kita juga sedang terkait COVID-19, banyak sekali tenaga amil kita yang sudah senior sehingga harus ada generasi untuk menggantinya. Di kegiatan di PSU juga beberapa kegiatan, ada kegiatan serah terima di mana ada kita pendampingan dengan MCP KPK dengan Dadun untuk melaksanakan serah terima PSU ini. Jadi dapat diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam perda perumahan memang suatu ketika perumahan tersebut sudah terbangun 100%, di perdanya berbunyi PSU-nya akan diserahkan. Jadi sudah di perdanya sudah diserahkan, apalagi yang sudah lama berbunyinya begitu. Jadi suatu ketika PSU itu sudah ditempati, sudah selesai secara inkrah ataupun baru kawinnya kawin siri ya, sudah tercatat di kita. Hanya secara resminya pencatatan di asetnya belum. Jadi kalau udah secara sirihnya di perdanya sudah tercatat di kita. Kemudian terkait PSU juga sudah kita bangun, ada balai warga, ada juga gapura, ada juga penataan rumah-rumah yang sudah diserah terimakan kepada kami untuk diperbaiki. Banyak sekali perumahan, hampir 125 yang sudah ditinggalkan pengembang dan sudah kita data dan kita serah terima, kita berita acara untuk serah terima
hampir kurang lebih dengan pendampingan MCP KPK itu kurang lebih 80 yang sudah kita data ya Bu Rizky ya. Tinggal 45 depannya selesai di tahun 2024. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kegiatan kita juga bukan hanya di fisik kegiatan bidang, tapi juga di sini kita juga ada beberapa OPT. Terutama satu, di sini ada Pak Bagus terkait rusun. Rusun ini ada 2 tower di mana? Di Ciputat ya? Di Seruan, di mana kegiatan rusun ini sudah dibangun oleh Pemkot dan juga oleh PUPR, jadi kementerian yang baru diserah terimakan ke kami pada tahun 2023, 2019 dan 2023, tower 2-nya yang 2023 pada bulan Februari, sehingga suatu ketika masyarakat Kota Tangerang Selatan yang membutuhkan tempat tinggal yang dikatakan layak bisa menempati di rusun dengan syarat-syarat. Ada beberapa nanti di Pak Bagus syarat-syaratnya untuk menempati rusun tersebut. Kemudian ada beberapa UPT kita. UPT ini bergeser dari Dinas PU dulu saya menjabat. Ada di UPT Perkim, UPT 1, 2, dan 3 terkait penataan lingkungan untuk di masing-masing kecamatan. Jadi ada beberapa kegiatan reses dan musrembang. Jadi kegiatan tersebut merupakan banyaknya adalah musrembang, usulan dari bottom up, dari bawah sampai atas, yang datanya sehingga kita akan melaksanakan sesuai yang ada di musrembang. Demikian Bapak-Bapak Ibu sekalian secara global pemaparan dari saya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Bukan pertanyaannya, tapi untuk masukan juga dari kami agar suatu ketika Perkim ini berjalan kegiatan kami ada suatu masukan-masukan dari teman-teman sekalian terkait pelaksanaan kita selama ini. Demikian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Instagramnya Pak Sugeng.